banyak hal memang yang kita dapatkan ya di kita mengikuti meditasi itu dengan rasa kita yang udah tulus dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan hanya kita tenang, hanya bersyukur, semuanya bisa kita dapatkan ketenangan dan juga kita semakin peka terhadap segala sesuatu. Kita melihat orang yang susah, saya sendiri aja sering ya melihat contoh nih pemulung, kadang suami istri kita lihat di jalan, saya sama suami saya sampai mengalirkan air mata. Aduh kasihan, langsung ada rasa belas kasihan itu cepat, langsung kita cepat peka dan tanggap. Rasa sedih itu ada dan cinta kasih kita itu memang benar-benar bertumbuh. Itu Pak yang perlu, ketulusan itu benar-benar, dan juga niat kita apa ya, komitmen ya, ada komitmen di dalam diri kita. Contoh nih kayak saya usahakan mau tengah malam, mau kapan ada waktu saya, kalau saya tidak kekejar di pagi hari, saya usahakan, saya buat waktu, harus itu ada niat di dalam diri sendiri. Jadi jangan sampai bolong, biar hanya sebentar. Oke. Mantap. Harus. Nagih ya Bu ya, sadar napas ya. Nagih rasanya banget. Nyaman, ya? Rasanya jadi kita ada sesuatu yang kurang di dalam tubuh kita kalau kita tidak meditasi, kalau tidak menghening, tidak sadar nafas, sesuatu ada yang aneh di dalam tubuh ada yang kita. Kurang, ya? Ada yang kurang. Bagaimana dengan dukungan keluarga Bu untuk sadar nafas ini? Apakah Bu Pevi sendiri atau keluarga juga ada yang ikut? Anak-anak saya sih dua-duanya ikut. Tapi untuk saat-saat sekarang ini memang mereka karena sibuk dengan sekolah ya, jadi belum bisa, kadang-kadang mereka meditasi, kadang-kadang enggak. Kalau papanya juga sempat ikut, tapi ya yang lebih mereka belum menyerah seperti saya, istilahnya jadi kekurangan harus hari ini, pokoknya mau apapun harus dilaksanakan. Tapi mereka mendukung dan juga oleh karena kebersamaan itu, jadi saya juga ada semangat, dan juga sekarang saya jadi nggak gampang lagi, nggak ada lagi kepikiran, oh orang ngomongin ini, orang bilang bagi saya sudah cuek Pak, dan saya sudah tidak masa bodoh karena saya ceritakan kepada mereka, tetapi mereka ngomong yang lain-lain seperti tanda kutip, kita jadi dibilang dukun lah apa gitu kan, tapi saya nggak ada saya balas itu, jadi saya hanya bikin dukun. Iya. Dukun itu tidak salah kok Bu, karena dukun itu kan duduk tekun ya. Iya. Tapi kan tanda kutip orang kan itunya lain kan ya, pemikirannya nggak sama dengan kita. Nah itu yang saya mau buat di kita juga. Sudah jadi penyembuh di rumah belum Bu Pevi? Sering Pak, kadang-kadang saya pikir gini, anak-anak itu kalau panas contohnya mereka sakit ya, Mami healing dong. Dan saya bilang kan udah bisa healing sendiri, booster sendiri dirinya. Dia bilang udah Mami aja. Pernah satu kali anak saya bangun pagi-pagi, matanya merah, nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba Mami healing dulu, kenapa mama saya healing? Loh tiba-tiba udah habis cuma berapa menit, langsung bisa melek dengan baik. Tuhan sehat. Terus teman saya ada oma-oma, dia agak kram tangannya, terus kayak apa namanya ya, asam urat. Saya healing, saya pegang tangannya, saya berdoa, terus dia bilang kayak ada kayak saluran listrik, aliran listrik gitu, kayak nyetrum gitu. Tapi saya rasakan, oh iya benar, semakin saya jiwai, semakin saya tekuni, saya dalami, benar. Sedikit apapun anak-anak sekarang, suami saya kadang kalau lagi sakit, coba dong healing, coba tanganmu kasih ke badan saya. Mereka rasakan. Dan di situ lagi yang saya membuat semakin jatuh cinta, semakin saya tekuni bagaimana sadar nafas itu sangat-sangat penting. Itu sangat udah merasakan. Udah banyak hal yang kami dapatkan di saat saya berjualan, yang dijatuhin harga, sudah. Loh, gimana itu ceritanya Bu? Ada persaingan bisnis gitu?
Iya, jadi saya waktu itu pernah saya buat juga itu di kesaksian di grup dulu. Saya jualan jambu, terus di sebelah saya, karena dilihat mungkin lancar setiap minggu ya. Saya jualan jambu kristal, kebetulan teman saya ada orang Purworejo, dia suruh saya jualan. Terus dia minta, nah yang tangga sebelah saya, dia minta lagi jual ke dia bingung. Ih, si tante kan udah jualan di situ, kenapa dia mesti jual lagi ya? Terus dia kasih yang agak kecil-kecil. Saya langsung hanya berdoa, pas dia kasih jatuh harga, saya kasih 10.000, dia jual 8.000. Saya cuma di dalam bahasa Batak saya bilang, tatap pahami oleh Tuhan. Maksudnya di bahasa Indonesianya, lihatlah kami Tuhan, kami tidak ada niat jahat. Sampai meneteskan saya air mata. Saya berdoa itu tapi tidak dilihat oleh orang banyak. Saya berdoa, Bapak tahu, orang dari seberang jalan, Pak Haji yang pakai mobil datang, beberapa dari seberang ngambil beberapa kilo. Yang dia nggak laku semua. Tapi saya, puji Tuhan, walaupun udah dibuat seperti itu, tetap itu semua jambu saya waktu itu laku. Oke. Beberapa kali saya jualan bensin, dia bikin juga seperti itu. Suami saya bilang, lihat nggak akan lama. Tapi memang benar. Jadi kita ini yang benar-benar tulus itu dan benar-benar kita memang benar itu dah di dalam jiwa kita itu memang sudah menyatu ya, benar-benar kayak Pak Elisa tadi bilang, itu memang semuanya tidak ada dendam di hati kita, tapi semua itu bukannya kita mendoakan mereka supaya susah, bukan, tetapi biar Tuhan yang menjawab mereka, semesta yang menjawab, bukan kita. Oke. Nah, ini nih ingin saya tanyakan ke Bang El. Ternyata dalam bisnis pun juga seperti itu ya. Bukannya bisnis ya, kehidupan kita, kehidupan sosial kita di masyarakat juga seperti itu ya. Ada hal-hal yang membuat kita tidak ada perbuatan orang lain yang membuat kita perbuatan yang tidak baik kepada kita gitu ya. Ada perbuatan orang lain yang tidak baik kepada kita. Nah, tetapi kemudian orang tersebut ya, kalau mungkin bahasa paling gampangnya menuai karma ya. Jadi dia menerima kejadian yang tidak baik juga gitu untuk dirinya sendiri. Padahal kita tidak pernah berdoa, tidak pernah mendoakan dia agar dia celaka seperti itu. Tetapi ternyata itu yang terjadi. Nah, mengapa bisa seperti itu, Bang El? Atau barangkali ini ada kaitannya dengan cara kerja energi? Ya, Mas Aksan. Cara kerja energi dengan konsep agama, mau agama apapun itu tidak pernah bertentangan. Bahasa karma, dosa, apalagi itu dalam bahasa agama, semuanya itu jika dikaji dengan ilmiah, maka semua itu ilmiah. Apa yang terjadi dengan Bu Pevi tadi, itu bisa kita ulas. Itulah hal-hal yang saya dalami jauh sebelum membentuk RSN. Berkali-kali saya sampaikan, apa yang saya sampaikan di RSN adalah perjalanan hidup saya. Pengalaman saya, keterhubungan saya dengan semesta. Bukan sekedar copy dari buku lain, pengalaman orang lalu sampaikan di RSN, enggak. Itu pengkajian saya. Waktu saya bilang semua baik, itu karena sudah saya dalami. Sebetulnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau siapapun kita, catat ya, mau siapapun kita, mau apapun keyakinan kita, semesta bekerja. Semesta bekerja seperti yang saya tuliskan tadi di grup, saya bagikan ke semuanya, itu adalah apapun yang silih berganti terjadi dalam hidup kita, itu proses. Cuman untuk mampu melihat itu sebagai proses perlu kesadaran. Nah, untuk membentuk kesadaran ini perlu komunitas, perlu masukan orang lain. Contohnya saya ke Bu Pevi. Seandainya dia tidak ketemu atau tidak menghubungi saya, mungkin perjalanannya berbeda. Oke, dia dapat pencerahan atau dapat tips-tips kesadaran dari tempat lain. Tetapi mungkin Bu belum mencapai di titik sekarang ini, di masa sekarang ini. Karena ketemunya lama atau seperti apa. Nah, ini pernah kita bahas juga bahwa semesta itu punya ketetapan untuk kita semua. Karena kita tidak pernah bisa terpisah dari alam.
Kita adalah alam, alam adalah kita. Hanya ego kita yang membuat kita seolah-olah terpisah dari Tuhan. Ya, kalau kita mau menyebut Tuhan, Tuhan ini kan bukan nama. Tuhan ini adalah penyematan manusia untuk makhluk cahaya, sang cahaya itu sendiri. Jadi terserah kita mau menyebutnya apa. Ini kan sudah didalami para ilmuwan. Itu sebabnya kalau dia benar-benar ilmuwan yang mendalami bagaimana pola, energi, vibrasi, frekuensi bekerja, dia tidak akan mengatakan tidak ada Tuhan. Cuman tergantung, ada agama yang mempersonifikasikan atau mempersonalkan Tuhan. Yaitu sah-sah aja, kan tergantung dari pemahaman masing-masing. Sama seperti apa yang saya bilang, ibarat ini adalah cermin, ini adalah Tuhan. Lalu jatuh ke bumi. Mas Aksen mengambil sepotong toh, kan nggak bisa lagi, udah pecah lah, anggaplah analoginya seperti itu. Lalu Mas Aksen berkata, ini Tuhan. Bu Fevi berkata mengambil sepotong, ini Tuhan. Saya mengambil sepotong, ini Tuhan. Ada yang salah? Nggak ada. Tetapi kalau mau kita berempat sama Mas Wadi, kita gabungkan 4 potongan itu, wah ternyata nggak ada yang salah secara universal, inilah Tuhan. Itu ya, jadi kembali ke pola tadi itu, apa yang kita lepas pasti kembali. Energi itu kan suara saya ini, suara saya, pemikiran saya. Waktu saya mengingat Mas Aksan, saya sedang memvibrasikan energi. Itu sebabnya yang terjadi ke Bu Pevi tadi itu tentang jual jambu, dia tidak gemes, dia tidak kesal, dia tidak Tuhan tolong, ya tolong Tuhan, tolong Tuhan turun sebagai algojo untuk menghukum orang itu. Bukan itu yang dilakukan toh, karena sangat banyak kita sering kita melakukan, Tuhan tolong aku disakiti, hajar dia. Kita memerintah Tuhan menjadi algojo kita. Apakah demikian? Kan enggak. Nah, apapun yang terjadi itu adalah proses, itu adalah ujian. Karena kalau nggak ada ujian, anak-anak sekolah nggak akan pernah naik kelas. Kalau dia kelas 1 SD, dia akan terus kelas 1 seumur hidupnya tanpa adanya ujian untuk naik ke kelas 2. Begitu toh? Jadi kita sangat butuh ujian. Walaupun ya kita nggak perlu mencari-cari ujian itu. Biarkan datang sendiri, biarkan mengalir sendiri. Ada waktunya usia kita, kedewasaan kita udah cukup naik kelas. Saya terus dapat ujian, pastinya saya terus dapat ujian. Karena kalau nggak ada ujiannya, Mas, saya akan ketiduran saat meeting. Oke. Ya, terima kasih Bang El. Jadi karena tadi Bu Pevi juga tidak kesal ya, karena tidak kesal dijahilin orang lain sehingga vibrasi itu tetap terjaga. Nah kemudian penjual di sebelahnya yang kemudian tidak laku-laku dan kemudian tutup itu, kenapa dia bisa begitu? Mungkin karena dia menerima apa yang pernah dia lakukan kepada orang lain ya, sehingga dia dalam bahasa yang familiar adalah dia menerima karma atas perbuatannya sendiri. Karma itu sebenarnya artinya perbuatan ya, salah kaprah ya, menerima akibat dari karmanya sendiri mungkin yang sebenarnya. Karena karma sendiri sebenarnya artinya perbuatan ya, bukan hukuman.